Saya kira untuk bahasan tentang vibrasi, kekuatan pikiran, loa, dan sebagainya, Anda sudah sering lihat ya. Bahkan kebanyakan dari Anda mungkin sudah praktek. Mungkin sudah Anda dapatkan perubahan hidup, sudah dapat hasilnya, dan sebagainya. Tapi kalau Anda betul-betul amati, kenapa kadang kita sudah melakukan praktek vibrasi, sudah melakukan loa, afirmasi, macam-macam program bawah sadar, tapi arahnya hidup itu kadang keluar dari yang kita duga gitu loh. Seolah-olah apa yang kita lakukan ini nggak efektif. Kenapa bisa gitu? Kenapa kalau memang sedemikian hebat ilmu vibrasi ini, kenapa nggak sepenuhnya bisa mengarahkan hidup? Adakah di antara Anda yang sedang ngalamin kayak gitu? Atau Anda sudah bertahun-tahun, sudah belajar kemana-mana dan Anda tetap susah aja? Ya. Anda menemukan sebuah pertanyaan yang sangat belum Anda temukan jawabannya. Kenapa ya kok begini terus ya? Akhirnya Anda putus asa dan bullshit semua. Sebelum Anda mengambil kesimpulan, ada baiknya untuk Anda menonton video kali ini sampai selesai. Desain manusia itu seperti ini, yin yang. Sebaik-baiknya orang ada potensi jahat dalam dirinya yang belum terstimulasi. Sejahat-jahatnya orang ada kebaikan di dalam dirinya. Yang ini kalau kita sentuh terus ini mau besar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita berjumpa dengan saya Arif Rautomo atau Arif RH dalam rekaman video iseng Reborn. Cie. Percaya tidak percaya saya sudah bikin video membahas ini ya. Sudah sekitar 40-an menit lebih dan saya lupa nyolokin mic. Jadi ini saya bikin lagi ya, lagi puasa malah ya. Mungkin ini terkait dengan yang saya bahas ya. Baik teman-teman semua, saya mohon maaf untuk teman-teman member level 1 yang pertanyaan untuk saya jawab belum saya jawab karena sebagaimana sudah saya infokan, saya sakit ya. Jadi sebelum bulan Maret tuh akhir-akhir 2 minggu saya ada di 3 negara, ke Mesir, Israel, garing Palestina. Karena kalau mau ke sana tetap urusannya harus pakai visa Israel. Kalau Anda nggak mau ngurus visa Israel nggak bisa masuk. Kemudian saya ke Jordan. Nah, jadi di sana itu suhunya kalau di Mesir sih paling 4 derajat, 5 derajat ya. Tapi ketika sudah di Israel ya, Yerusalem terutama tuh, kemudian saya ke Jordan itu suhunya 4 sampai -7 derajat dan di situ saya merasakan kedinginannya luar biasa. Bayangin ada bayangin aja Anda meluk balok es gitu ya dalam jangka lama gitu. Nah, rasanya kayak gitu. Pegang balok es, tangan itu sampai kayak bahal, nah kayak gitu rasanya. Sakit sampai ketusuk-tusuk gitu. Nah, tapi tubuh saya beradaptasi, tapi balik ke Indonesia, suhunya di sini berbeda, kaget tubuh saya. Sehingga hari pertama puasa saya udah merasa nggak nyaman, tapi saya paksain puasa. Hari kedua ambruk dan saya putuskan ke dokter, tidak kunjung membaik. Saya akhirnya ke dokter spesialis, lumayan ada progres dan sudah 6 hari nggak puasa, masih juga nggak kondusif untuk puasa. Wah ini bahaya nih. Sehingga saya mulai mencari-cari jawaban jawaban kenapa saya begitu. Nah ini ilmu dulu ya sebelum walaupun ini prolog ya. Akhirnya saya menemukan jawabannya setelah mempelajari tentang wacana kelembaban udara dan kebersihan udara. Jadi saya curiga ini terkait dengan curah hujan tinggi, ruangan lembab dan sebagainya. Saya cari wacana itu, saya beli alat pengukur kelembaban ruangan. Akhirnya, wah kelembaban ruangan di kamar utama saya itu 80%. Saya beli air purifier, saya beli dehumidifier, dan akhirnya saya progresnya better banget sehingga bisa puasa lagi dan saya bisa menuntaskan tugas saya untuk Zoom meeting untuk member level 2 dan bisa bikin video untuk publik. Tapi mohon maaf untuk yang menjawab pertanyaan butuh effort banget, jadi saya jawab nanti setelah Lebaran ya. Saya mohon pemaklumannya, mohon toleransinya, karena nggak belum bisa dipush walaupun sudah lumayan sembuh.
Saya bikin video ini karena kan paling durasi 1/2 jam ya. Dan sebagaimana sudah saya sampaikan tadi bahwa saya mau membahas sesuatu untuk melengkapi bukan hanya pemahaman vibrasi, tapi saya mau ngajak Anda untuk lebih memahami bagaimana rule of the game dalam kehidupan yang kompleks. Makanya judul dari video kali ini adalah kompleksitas permainan hidup, hukum vibrasi versus hukum karma. Nah, teman-teman, dalam pendekatan ilmu vibrasi itu rumusnya sederhana bahwa kita punya asumsi bahwa masa depan kejadian yang akan kita alami itu masih probability, masih possibility, masih kemungkinan, kemungkinan A, B, C, D, E, F, G. Sehingga apa? Kemungkinan-kemungkinan itu kita bisa pilih disesuaikan dengan faktor penyebab apa yang bisa memicu ke arah tertentu. Kalau kita pengen hasilnya 5, kita punya angka 2, maka kita tambahkan dengan 3. Kalau kita pengen hasilnya 7, kita punya 5, tambahkan dengan 2. Kita bisa otak-atik, bahkan untuk mendapatkan hasil 7 tidak harus 5 tambah 2, bisa 6 tambah 1, bisa 10 kurang 3 dan sebagainya. Bisa dengan berbagai pendekatan. Nah, tapi hukum karma ini beda, berlawanan. Jadi eh, mau gimana pun Anda akan ditarik ke hasil itu. Ya, karma ini bisa karma baik, bisa karma buruk ya. Dan secara arti sebenarnya karma itu perbuatan. Jadi istilah tepatnya itu buah-buah karma. Ya, tapi biar gampang kebanyakan orang menyebutnya hanya karma, jadi saya sebutnya karma aja. Dan buat Anda yang masih nggak cocok, merasa nggak cocok dengan istilah karma, karma itu sebab akibat, gampangannya gitulah. Nah, jadi teman-teman kalau sederhananya dalam pendekatan ilmu vibrasi kita itu yang memanggil hasil. Tapi dalam ilmu pendekatan karma, hasillah yang memanggil kita. Anda pakai ilmu vibrasi itu bisa menarik jodoh yang Anda inginkan. Tapi kalau karma yang berbicara, Anda maunya jodoh yang baik, Anda bisa ditarik menuju jodoh yang red flag. Lah kok bisa gitu? Nah ini dia makanya untuk orang-orang yang masih sempit pemikirannya, tidak menyadari bahwa permainan di dalam hidup itu kompleks. Yang bekerja hukumnya tidak hanya hukum vibrasi, tapi ada hukum karmik, hukum yang lain-lain. Nah kita bahas dua saja, itu sebetulnya sangat rumit. Ini aja bertentangan. Lalu mana yang benar? Ingat kalau di dalam video atau di channel Arif RH Vibrasi ini, ketika Anda ada opsi mana yang benar, A atau B. Dalam beberapa kasus bukan A atau B, tapi dua-duanya benar dan realitasnya adalah percampuran resultan dari keduanya. Jadi Pak, jadi yang benar itu kita yang memanggil hasil atau hasil yang memanggil kita? Ya, kalau saya jawab di awal, kadang begini, kadang begitu. Sehingga ketika Anda sudah praktek ilmu vibrasi, lalu ternyata hasilnya tidak sesuai, ada dua kemungkinan. Pertama, Anda prakteknya belum sesuai, belum optimal. Yang kedua, Anda berhadapan dengan tabungan karma. Sehingga Anda ditarik ke arah yang berbeda dari yang Anda harapkan. Nah, cara untuk memainkannya tuh beda soalnya. Kalau ini yang jadi mak lebih rumit mana? Sebetulnya lebih gampangan bicara vibrasi. Karena vibrasi itu bicara tentang diri kita lalu hasil. Udah selesai. Tapi karma itu rumit. Kenapa bisa rumit? Ya, karena karma itu tafsirannya bisa panjang, bisa akibat dari kita sendiri di rentang waktu sekarang, itu pengertian pertama. Kedua, bisa akibat dari kita sendiri di kehidupan sebelumnya, bagi yang meyakini kehidupan sebelumnya atau past life, dan bisa juga kita menanggung perbuatan tabungan energi dari generasi sebelum kita, itu udah tiga. Udah tiga. Bagaimana kalau ternyata akumulasi dari ketiganya, karma itu? Semakin sulit untuk kita mengkondisikan itu. Jadi kalau menurut saya ya, saya pribadi mengatakan, saya ngomong ke istri saya, sebetulnya kalau kita punya tabungan karma yang luar biasa banyak, entah tabungan di masa lalu bagi yang meyakini tabungan di masa lalu kita sendiri, tabungan di kehidupan sebelumnya bagi yang meyakini reinkarnasi, dan tabungan dari generasi-generasi sebelumnya, tabungan yang baik ya. Maka sebenarnya Anda untuk bisa beruntung dan sebagainya tuh nggak perlu pakai vibrasi-vibrasian. Nanti saya buktikan di belakang. Ya, tapi kalau misalkan Anda itu tabungan karmanya banyak, generasi sebelumnya kacau, dan Anda perbuatan di masa lalunya dengan kacau, ya Anda belajar vibrasi itu lebih banyaknya tuh adalah menghasilkan, menghadirkan ketenangan, keikhlasan saat menjalani waktu membayar karma. Karena karma itu menurut saya nggak bisa dihindari, itu harus harus dibayar, harus dijalani. Karena inti dari karma adalah
lu ngerasain apa yang dirasain oleh orang yang lu perlakukan gitu. Kita nampar orang, maka buah karma yang mungkin kita akan tuai adalah kita ditampar orang. Nggak bisa itu dihindari atau apapun, itu harus dijalani. Nah, supaya siklus karma itu berhenti, kita harus bisa ikhlas dalam menjalani. Nah, disinilah makanya peran ilmu vibrasi itu sebetulnya ketika berhadapan dengan karmanya baik, tabungan karma baik, maka dia langsung ke hasil. Tapi kalau berhadapan dengan karma buruk, tarikannya ke arah hasil yang buruk, maka orang yang belajar ilmu vibrasi akan lebih ikhlas menjalani, menerima hasil yang tidak sesuai. Itu dia. Nah, terus gimana nih sebetulnya? Kenapa kok ini saya versuskan? Ya, sekali lagi bukan dalam maksud apa-apa, tapi saya ada penjelasan filosofis kenapa kok judulnya hukum vibrasi versus hukum karma. Saya akan bahas setelah pesan-pesan berikut ini. Setelah mengalami jeda sekitar 3 sampai 4 tahun, kelas Mentoring for Trainer atau MFT ini akhirnya saya adakan lagi. Kelas apa sih? Jadi gini, salah satu pekerjaan saya adalah menjadi seorang trainer atau praktisi pemberdayaan diri. Dan beberapa bahkan banyak nanya kepada saya, Mas gimana caranya untuk bisa seperti Mas Arif RH? Nah, bagi Anda yang tertarik untuk menjalani profesi seperti saya, baik itu untuk full timer atau Anda menjadikan ini sebagai pekerjaan sampingan, Anda cocok dengan kelas Mentoring for Trainer ini. Saya akan membagikan tahapannya bagaimana, caranya, strateginya, teknisnya. Saya bagikan semua kepada Anda. Dan kelas ini berlangsung secara online. Jadi bisa Anda ikuti dari jarak jauh. Tentunya Anda bertanya karena ini profesi atau karir. Mas, emang bayarannya berapa sih kalau menjadi seperti Anda? Saya akan kasih tahu Anda di WhatsApp kalau Anda nanya tentang kelas ini. Jadi untuk info lengkap dan pendaftaran, hubungi nomor WhatsApp saya di 082136997197. Siapapun Anda bisa menjadi trainer, entah itu Anda berpengalaman atau tidak, kalau Anda berminat. Sampai jumpa di kelas Mentoring for Trainer bersama saya, Arif RH. See you. Baik, itu tadi teman-teman info tentang kelas Mentoring for Trainer, sebuah kelas mentoring secara online ya, dalam beberapa bulan akan saya bimbing Anda menjadi trainer seperti saya ya, dan di situ saya akan ajarkan Anda bukan hanya sekedar jadi trainer tapi bagaimana menjadi trainer yang dibayar mahal, yang spesial, yang unik. Anda yang nggak bisa ngomong saya ajarkan caranya, nggak bisa bikin materi training saya ajarkan materi, bahkan ada satu materi yang saya berikan silakan boleh Anda bawakan. Nah, saya berani ngomong bahwa profesi trainer itu menjanjikan dengan catatan dijalani serius ya. Karena saya sendiri sebagai pelaku, walaupun banyak orang yang menjalani profesi trainer itu tidak berhasil, tidak sesuai seperti saya. Nggak semua seperti Arif Hera. Karena apa? Ya saya ajarkan kenapa banyak trainer nggak bisa jadi begitu. Ada di materi MFT. Jadi buat teman-teman yang tertarik untuk menjadi trainer atau Anda bingung mau pakai jalan apa untuk menambah wadah biar Anda bisa menaikkan penghasilan, Anda bisa bergabung di kelas MFT. Kelas ini hanya dia saya adakan paling setahun 2 tahun sekali ya jadi jarang. Nah, buat Anda yang tidak tertarik ini ya saya sudah infokan di video-video sebelumnya tentang kelas Om Lifetime Mentoring ya 100 million. Saya prestasi terbaiknya adalah mencapai 100 juta pertama dan saya ulang-ulang terus ya sehingga bisa bertahun-tahun begitu. Nah, buat Anda yang belum bisa mendapatkan 100 juta pertama atau belum bisa mengulanginya berkali-kali, Anda bisa ikut yang Om ya. Tapi info tentang Om di video yang lain ya. Nggak di sini. Di sini info tentang MFT. Oke, balik ke pembahasan. Kenapa kok saya versuskan? Karena filosofinya beda. Ilmu vibrasi itu berfilosofi bahwa kita itu punya kehendak bebas. Bebas menentukan hasil. H, A, B, C, D, E, F, G itu kita bebas menentukan. Dengan catatan hasil itu mengikuti apa yang kita kondisikan. Kita menciptakan sebab-sebab yang menciptakan hasil. Artinya kan kita punya kebebasan di sini. Nah, sementara karma, Anda mau gimana pun hasilnya tetap gitu. Jadi ini kalau kita tarik ke atas itu seperti perdebatan filosofis tentang deterministik dan free will. Jadi ada sebagian para filsuf yang meyakini hidup ini deterministik alias segala sesuatu sudah ditentukan ujungnya. Kalau yang mazhab free will itu kita punya
kebebasan menentukan takdir kita sendiri. Kemudian kalau di agama Islam tuh ada Jabariyah, Qadariyah, ya dan sebagainya tuh. Anda bisa pelajari sendiri. Nah, teman-teman, mana yang benar? Bagi saya, dua-duanya. Karena gini, kadang kita menjalani pola-pola seperti di hukum vibrasi, kadang kita menjalani pola-pola seperti di hukum karma. Pernahkah di antara Anda yang hari ini mungkin apa ya moodnya nggak baik, besoknya moodnya nggak baik, kemarin moodnya nggak baik, tiba-tiba tetap Anda dapat keberuntungan di hari keempat. Padahal dari hukum vibrasi, kalau Anda ngeluh moodnya nggak bagus, itu kan Anda secara vibrasi nggak bagus dan secara teori vibrasi, Anda malah akan mengundang kesialan, tidak akan mendekat kepada keberuntungan. Tapi faktualnya, kadang kita dalam kondisi tidak sedemikian bagus vibrasinya, tapi kita bisa menarik keberuntungan, kita bisa menarik hal-hal yang positif. Bahkan bisa kebalik juga. Anda pernah lihat nggak video-video yang ada orang hai hai ketawa bareng-bareng tiba-tiba perahunya terbalik lalu mati. Orang lagi seneng itu. Secara vibrasi bagus, tapi sial. Jadi di situ kita lihat ada hal-hal yang tidak selalu ketika vibrasi bagus hasilnya ke situ. Itu karena apa? Ketika sudah berhadapan dengan hukum karma, maka yang menang adalah karma. Saya ngomong ke istri saya bahwa sebetulnya di atas semuanya yang kita pelajari itu hukum karma itu salah satu hukum terkuat. Jadi kalau Anda tuh punya tabungan karma bagus, ya tabungan karma sendiri, tabungan karma generasi sebelumnya, tabungan karma di kehidupan sebelumnya, nggak usah pusing bahas vibrasi. Tapi sekali lagi yang saya sampaikan tadi sebelumnya, kenapa perlu kita belajar vibrasi? Karena kita kalau misalkan pun belum bisa mengubah atau melawan tarikan bayar karma yang negatif, kita bisa menjalani dengan ikhlas. Ya, kata guru saya tuh doa terbaik untuk orang lain yang sedang susah adalah semoga dia bisa mengalir bersama karmanya. Nah, supaya bisa mengalir bersama karmanya ikhlas menerima, ya, positif, ya, ambil hikmah, itu adalah orang-orang yang sudah mindsetnya bagus. Nah, itulah arah dari vibrasi. Nah, cuman kan banyak orang sekarang tuh belajar loa, vibrasi, kekuatan pikiran, itu adalah kehasil instan. Dia lupa bahwa ketika berhadapan dengan karma, ya, hasil instan itu tidak akan ada. Ada pasti di antara Anda yang sudah ikut macam-macam dan Anda merasa hidup Anda nggak beranjak kemana-mana, stuck aja di situ. Karena Anda lagi bayar karma. Kalau sedang lagi bayar karma itu susah. Nah, pertanyaannya bisa nggak karma itu dipercepat? Bisa. Yaitu dengan Anda mengalir bersama itu. Ya sama aja aliran karma itu seperti sungai. Ini akan dibawa ke sini. Nah, kalau Anda ngelawan, kan lama. Tapi kalau Anda ngalir, cepat selesai gitu loh. Cepat selesai. Dan ketika sudah cepat selesai, Anda akan mengalami pergeseran kesadaran dan Anda akan dipertemukan dengan dimensi kehidupan yang berbeda. Contoh lain ya, bahwa gini, karma itu akan memenjarakan Anda sehingga bahkan Anda menciptakan sebab-sebab secara vibrasi yang menuju kepada hasil. Jadi kayak misalnya gini, secara teoritik vibrasi kan kalau mindset Anda dirubah, niat Anda dirubah, mood Anda dirubah dan sebagainya kan akan memicu hasil yang berbeda. Tapi orang ketika sudah terpenjara dengan dalam karmanya, dia nggak dengerin, nggak mau praktek kayak gitu. Jadi kayak saya bilang, bagusnya Anda itu punya batas bawah gini gini gini, saya omongin gitu-gitu ya. Nah, kalau Anda itu terpenjara oleh karma, salah satunya adalah Anda tuh tidak percaya dengan kata-kata saya. Anda tidak mau praktek. Sehingga apa? Karena Anda begitu, Anda tidak bisa mengubah sebab, sehingga akibatnya Anda di situ terus. Dan setelah 10 tahun, Anda akhirnya ngomong, Mas Arif, setelah saya praktek 10 tahun kemudian, yang Mas Arif omongin bener. Saya bisa aja ngomong, goblok amat kamu, kenapa nggak dengerin saya 10 tahun lalu? Tapi kalau dalam pendekatan karma, ya dia begitu karena sedang bayar karma. Makanya dia tuli, tumpul, nggak bisa apa-apa. Jadi kalau misalkan ada di antara Anda dengerin video saya ini, kemudian Anda bilang gitu, padahal hidup Anda nggak baik ya. Hidup Anda susah, hidup Anda nggak kaya, hidup Anda nggak bahagia, hidup Anda banyak masalah, nggak dengerin saya. Ya, saya nggak bisa maksa karena bisa jadi karma sedang memenjara Anda supaya Anda lama di kondisi itu. Karena karma itu harus dijalani dan dibayar, nggak bisa dipangkas, nggak bisa dikeluarin, gitu. Nah, lalu bagaimana dong menjalaninya? Karena Mas Arif tadi bilang, ya saya bilang kan kadang begini, kadang begitu. Makanya saya bilang, ya sudah kita jalani dua-duanya. Di satu sisi kita nabung energi sebanyak-banyaknya, ya. Kita mendoakan leluhur kalau untuk membersihkan itu. Kemudian kalau tetap terjadi peristiwa yang di luar apa ya
kita merasa orang baik kok hidup saya begini, saya nggak pernah nipu kok ditipu, ya berarti itu adalah kita sedang bayar karma. Nah, Anda ya itu adalah bagaimana Anda tetap mengusahakan sebaik-baiknya, tapi ketika hasilnya tidak sesuai, Anda harus bisa nerima. Jadi aplikasinya gitu. Gunakan ilmu vibrasi ketika sebelum hasil itu muncul, tapi ketika hasilnya muncul dan belum sesuai, ataupun sesuai, sadari bahwa ada karma yang berperan di situ. Karena tanpa karma yang baik, apapun faktor-faktor vibrasi yang Anda masukkan tidak akan menuju ke hasil itu. Tanpa karma yang baik, Anda tidak akan mau terdorong untuk menciptakan hasil itu. Saya sering dulu jengkel banget melihat ada perempuan-perempuan goblok ya, yang suaminya KDRT, suaminya nggak mau nafkahin gitu loh. Saya sudah bilang tinggalkan pria toksik itu. Dan dia punya banyak alasan demi anak lah, gini-gini gitu. Dan akhirnya apa? 10 tahun kemudian dia cerai. Saya bilang kalau 10 tahun lalu lu dengerin gua, lu punya waktu 10 tahun untuk recovery memperbaiki hidup. Sekarang lu baru mulai di usia sudah bertambah 10 tahun. Tapi setelah saya renungkan, ya memang dia kudu jalanin karma, makanya nggak dengerin saya. Jadi teman-teman juga di sini kita bisa lihat, sehebat apapun Anda coba menceramai orang, menolong orang, membantu orang, kalau orang itu memang sedang membayar karmanya, Anda nggak bisa keluarin dia. Makanya saya bilang nggak bisa orang itu semuanya kaya gitu loh. Karena setiap orang menanggung beban karma eh, di masa lalunya, karma masa lalu dia, generasi sebelumnya atau kehidupan lampau kalau mempercayai reinkarnasi. Jadi Anda yang sekarang sedang susah sampai mati nanti bisa saja kalau Anda jalani ikhlas, kayanya di kehidupan sebelumnya atau nanti di akhirat misalnya. Ya, tapi kalau kalau bisa kan Anda pengen di kehidupan sekarang itu ya icip-icip lah, telat-telat umur 40 50 sudah kelar semuanya. Itu tadi kuncinya adalah Anda sadar. Sadar, terbuka, ikhlas, ya, mau belajar dan mau mempraktekkan apa yang sudah Anda ketahui. Dan repotnya adalah masyarakat miskin itu banyak yang meyakini bahwa segala sesuatu sudah ditentukan sehingga mereka tidak mau berusaha apapun. Sementara masyarakat modern yang akhirnya jadi ateis merasa bahwa segala sesuatu bisa dikendalikan dan diciptakan oleh diri sendiri. Sebetulnya dua-dua itu adalah jebakan. Makanya orang yang belajar loa itu kecenderungannya lama-lama akan kerasa jadi Tuhan. Dan orang-orang yang meyakini tentang karmik sepenuhnya akan merasa bahwa dia tidak punya kendali. Jadi kita cuman boneka aja. Sekali lagi yang benar gimana? Kita mengalami dua-duanya, percampuran, mix. Sehingga ya sesekali begini, sesekali begitu. Nah, video kali ini saya bawakan ya spesial supaya teman-teman tuh mulai sadar hidup itu tidak hanya diatur oleh satu hukum. Karena saya berkali-kali di WA orang yang dia itu nontonin channel-channel YouTube yang lain yang di situ dijelaskan bahwa kita bisa dengan mudah ngubah hidup, bisa eh, menarik uang dengan kekuatan pikiran tanpa bekerja keras. Yang namanya orang promo ya yang bagus-bagus ya. Jadi kekurangan Arif RH tuh karena saya tidak bisa begitu. Coba kalau ikut kelas Arif RH, Anda bisa mengubah waktu hidup Anda dengan cepat. Mungkin Anda tidak segan ngeluarin 10 juta untuk ikut kelas saya. Tapi saya tuh nggak mau nipu gitu. Repotnya adalah orang itu lebih suka ditipu, lebih suka marketing itu lebih suka nipu orang. Jadi kadang tuh kalau kita jujur itu malah orangnya nggak tertarik gitu. Susahnya kayak gitu. Ya kayak contoh, saya bilang kelas vibrasi itu terakhir. Saya tutup kemarin. Banyak loh yang anggap itu marketing, lalu masih nanya, Pak, kelas vibrasi kapan ada lagi? Kan saya bilang udah ditutup. Oh, saya kira cuma marketing. Jadi saya nggak nyalain dia juga. Gara-gara orang-orang mainin kayak gitu, kata-kata marketing kayak gitu, saya yang ngomong apa adanya jadi korban gitu. Jadi orang nggak dengerin saya. I tell the truth, but people don't listen. Ya gimana lagi ya. Balik ke sini teman-teman semua. Terima kasih dan ini karena mungkin video terakhir sebelum nanti Lebaran ya. Saya tidak tahu kapan bikin video lagi setelah Lebaran. Biasanya kan sibuk ya. Silaturahmi sana sini gitu. Jadi saya ngucapin mohon maaf lahir batinnya sekarang ya teman-teman semua. Mudah-mudahan video kali ini bermanfaat dan saya mohon maaf kalau ada video-video yang kata-kata saya terlalu tajam. Tapi sekali lagi saya akan lakukan apa saja supaya untuk bisa menembus dinding pertahanan dari perubahan Anda. Jadi Anda boleh saja caci maki saya, tapi 10 tahun kemudian bisa jadi Anda akan mengingat cacian saya itu ditujukan untuk kebaikan Anda. Selamat menjalani karma yang harus Anda bayar. Selamat mengupayakan hasil dengan pendekatan vibrasi.
Sampai ketemu lagi dalam video Iseng Reborn yang selanjutnya. Saya akhiri. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.